Jadi hari ini saya akan melakukan percakapan perobservasi kepada Ibu. Langsung saja Bu ya. Jadi yang pertama ini yang ingin saya tanyakan yaitu apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada proses pembelajaran hari ini Bu? Jadi tujuan pembelajaran saya hari ini yang akan dilakukan nanti yaitu mengenai pengertian Atman, kemudian siswa dapat mengilustrasikan keberadaan Atman, kemudian peserta didik dapat menguraikan pandangan filsafat Vedanta terhadap Atman. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, baik. Jadi Ibu nantinya ini ingin mengembangkan aspek kompetensi yang mana Ibu ya? Jadi kompetensi yang saya persiapkan di sini ada kompetensi pengetahuan atau kognitif, di mana saya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep Atman, filsafat Vedanta, karena hal ini mencakup tentang pengetahuan dasar-dasar teori tentang Atman. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk merancang aktivitas dan materi pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan konsep Atman. Kemudian ada kompetensi komunikasi, kemampuan untuk menjelaskan konsep kompleks dengan jelas dan sederhana. Dan yang keempat, kompetensi kritis dan refleksi, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik melalui penilaian normatif dan summatif. Dan kompetensi sosial dan emosional, yaitu kemampuan untuk memahami latar belakang, keyakinan, dan perspektif peserta didik serta sensitif terhadap berbagai pandangan filosofis yang mungkin dimiliki peserta didik. Jadi seperti itu kompetensi yang saya gunakan. Oke, baik. Jadi setelah saya mendengar aspek kompetensi yang ada pada modul pembelajaran itu, yaitu ada 5 tadi Bu ya. Yang pertama yaitu kognitif, pedagogik, komunikasi, kemudian reflektif dan sosial emosional. Ya, sangat bagus sekali karena di dalam modul ajar Ibu ternyata sudah mencakup kelima kompetensi tersebut. Kemudian dari kelima kompetensi itu tadi, kira-kira bagian yang mana nanti yang Ibu ingin saya untuk mengamatinya Bu? Ya, yang ingin saya kembangkan pada kompetensi pembelajaran ini, yang pertama mungkin nanti yang lebih mendalam yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk merancang aktivitas dan materi pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan konsep Atman. Oh iya, bagus sekali. Jadi kompetensi pedagogik atau pengetahuan ya supaya nanti bagaimana peserta didik mengetahui bagaimana pengertian dari Atman itu sendiri dan prinsip-prinsipnya. Oke, baik Bu. Kemudian seandainya ini Bu di rentan diberikan ya ada lagi nih Bu ya. Menurut Ibu ini seandainya Ibu disuruh menilai diri sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan itu kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya, persiapan saya untuk mengembangkan pembelajaran ini sudah cukup maksimal karena saya sudah menyiapkan modul, kemudian sudah menyiapkan LKPD, kemudian ada kuis melalui wall-wall, ada PowerPoint yang saya tampilkan. Kemungkinan kalau menurut saya itu sudah maksimal persiapan untuk mengembangkan kompetensi siswa. Ya, alhamdulillah. Jadi dari modul sudah ada modul ajarnya, sudah siap Bu ya, termasuk PowerPoint-nya, karena ini PowerPoint itu sangat mendukung sekali di mana mereka nanti langsung melihat ke layar proyektor, di mana seperti kita ketahui bahwa siswa itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang suka visual, ada yang suka mendengarkan dan sebagainya, kinestetik. Oke, baik Bu. Kemudian jika seandainya diberikan skala antara 1 sampai 10, kira-kira posisi berapa
Jadi kira-kira kalau keberadaan pada posisi posisi 7 ya. Jadi rentangnya kan 1 sampai 10. Nah, Ibu menganggap masih di posisi 7 ya. Oke. Setelah itu apakah Ibu berkeinginan nantinya ketika observasi itu ingin meningkatkan menjadi berapa Bu? ya, saya ingin meningkatkan semaksimal mungkin Iya. Jadi nanti pada saat proses observasi di kelas bersama siswa, Ibu akan berusaha untuk meningkatkannya menjadi angka 10 ya. Oke, baik. Sekarang untuk pertanyaan terakhir Bu ya. Jadi apa yang sudah Ibu persiapkan atau lakukan untuk meningkatkan aspek yang Ibu ingin kembangkan tadi? Baik, yang sudah saya persiapkan itu tadi seperti modul ajar, LKPD, kemudian PowerPoint dan kuis untuk menarik minat siswa. Jadi itu yang ingin saya lebih kembangkan kembali. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu di observasi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Om Swastiastu anak-anak. Apa kabar hari ini? Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan kasih pimpin doa. Ada asal. Pembelajaran kita akan menyanyikan lagu pelajar Pancasila ya. Silakan berdiri semua. Depan sih, Bu. Bangga buka rahmat tahu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntut. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk
jadi siswa harus memperhatikan kebersihan kelas ya. Tadi sudah bersih-bersih ya. Yang kedua, mempersiapkan diri alat tulis dan buku cetak sebelum guru masuk kelas. Sudah disiapkan bukunya? Kemudian ketiga, menghormati dan menghargai ketika guru berbicara di depan kelas atau ketika temannya menyampaikan pendapat. Jadi siswa harus mendengarkan, menghargai temannya ketika menyampaikan pendapat. Kemudian yang keempat, menjawab dan mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jadi tidak boleh lambat-lambat mengumpul tugas ya kalau dikasih tugas. Kemudian yang kelima, bagi pelanggar kesepakatan akan diberikan sanksi, poin negatif, dan begitu juga sebaliknya. Ketika kalian ibu kasih pertanyaan tugas dikerjakan dengan baik, maka akan diberikan poin positif atau nilai yang bagus. Paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, perhatikan gambar. Di sana ada pertanyaan, pernahkah kalian berpikir apa yang menghidupi makhluk hidup? Atma. Nah, di sana ada gambar apa? Ya, gambar seseorang yang sedang melakukan japa ya. Nah, di sana ada cahaya ya di dalam tubuhnya. Nah, apa itu kira-kira? Apa? Masih bingung? Atma, ya bagus sekali. Ya, jadi hari ini Atma sebagai sumber. Nah, ada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Atma. Kedua, dapat menginspirasikan generasi
apa misalnya paling banyak video. Nggak kelihatan di sana. Jadi, Arman harus sampai ke dulu
pagi Bu Anggun. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu ya. Oke Bu ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu Anggun setelah kegiatan pembelajaran ini? Saya merasa sangat lega dengan pembelajaran hari ini karena saya merasa bahwa materi ini dapat saya sampaikan karena seperti yang saya ketahui bahwa materi Atman ini lumayan cukup susah kita jelaskan kepada anak-anak karena ini berhubungan dengan ketuhanan tentang Tuhan yang berada dalam diri setiap makhluk hidup. Jadi menunjukkan bahwa materi ini tentang Atman ya, yang menunjukkan langsung bagaimana kita kepada Tuhan kita ya. Dan Ibu merasa itu agak sulit. Kemudian setelah Ibu menunjukkan bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya menilai keseluruhan dalam diri saya merasa cukup puas dengan performa saya dalam materi Atman ini karena materi Atman ini cukup membantu saya dalam memahami tentang pengertian Atman, kemudian tentang ilustrasi bagaimana Atman itu dengan saya mengambil contoh genset, kabel, dan bola lampu. Kemudian saya juga dapat menguraikan tentang pandangan filsafat Vedanta terhadap Atman. Oke, walaupun di awal tadi Ibu mengatakan agak kesulitan membelajarkan siswa tentang materi Atman ini yang berhubungan langsung dengan ketuhanan, tetapi ternyata setelah bertemu dengan siswa, Ibu merasa bahwa sangat puas karena bisa menyampaikan konsep-konsep dasar tentang Atman, kemudian hubungannya dengan kehidupan manusia, sampai Ibu juga memberikan contoh konkret ya kepada siswa tentang genset ya. Oke, baik Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena sebelum saya masuk ke kelas atau terjun langsung dengan siswa, saya sudah menyiapkan strategi belajar yang mendukung proses pembelajaran seperti menyiapkan siswa untuk kerja kelompok, kemudian membuat game yang menarik minat siswa untuk belajar, kemudian menampilkan materi dalam bentuk proyektor. Jadi saya merasa semua yang saya sudah, strategi yang saya siapkan itu sudah terlaksana. Iya, jadi memang kita itu sebagai guru harus pandai-pandai membuat strategi pembelajaran yang bukan cuma misalkan buku paket saja Bu ya, tetapi saya melihat sendiri bagaimana Ibu membelajarkan siswa dengan langsung menampilkan pembelajaran Ibu dengan menggunakan proyektor, kemudian Ibu juga menggunakan game ketika memberikan akses kepada siswa, juga membagi kelompok siswa sesuai dengan daya belajar mereka walaupun secara ini Bu ya. Kemudian jika disalahkan kembali Bu ya, termasuk Ibu mengatakan bahwa Ibu merasa masih berada pada posisi 7. Nah, setelah proses pembelajaran hari ini Bu, apakah Ibu sudah berada pada posisi berapa kira-kira? Mengapa Ibu mengatakan demikian? Setelah saya melakukan proses pembelajaran dengan siswa atau saya mengajar siswa, saya cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa saya berada pada posisi 10. Kenapa? Karena saya melihat reaksi anak-anak yang cukup semangat dan antusias ketika mengikuti proses pembelajaran dan semua terlihat cukup aktif. Ya, baik Bu. Jadi Ibu waktu pra mengatakan di posisi 7. Nah, setelah melakukan pembelajaran langsung di kelas dan sekarang Ibu mengatakan di posisi 10. Ibu merasa sangat maksimal Bu ya. Memang saya perhatikan di mana Ibu, siswa-siswa Ibu itu sangat antusias ketika Ibu memberikan games dengan
world, mereka berlomba-lomba untuk maju ke depan, berusaha menjawab dari pertanyaan game tersebut, dan ketika kerja kelompok juga mereka semuanya aktif mengangkat tangan ketika diberikan sebuah pertanyaan oleh ibu. Oke, baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh. Begini, Bu, saya mengamati tadi pada saat kegiatan inti ibu melakukan strategi maksimal sekali kalau menurut saya, dengan melibatkan seluruh siswa dalam melakukan kerja kelompok itu tadi, dan menjawab asesmen dengan menggunakan word wall. Itu sudah sangat sesuai dan lebih tinggi dari harapan ibu dari awal. Bagaimana ibu mendengar apa yang saya sampaikan ini? Saya sangat terima kasih atas pengamatan ibu. Saya senang sekali mendengarnya. Memang saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Tapi sebenarnya masih banyak yang perlu saya perbaiki. Mungkin nanti bisa kita coba lagi, variasikan lagi kegiatan agar siswa tidak bosan. Iya, baik, Bu. Setelah hasil pengamatan saya tadi, ada lagi sedikit, Bu, ya. Saya menambahkan masukan kalau boleh, Bu, ya. Tadi saat akhir pembelajaran saya merasa kegiatan mungkin bisa lebih maksimal, Bu, ketika ibu menyempatkan untuk melakukan refleksi bersama siswa. Menurut saya meminta siswa untuk memberikan refleksi itu bisa untuk bagaimana kita sebagai guru itu melihat di mana letak kekurangan kita supaya kita bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya, dan apakah sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Bagaimana pendapat ibu mengenai itu? Terima kasih, Bu, atas pengamatan ibu. Apa yang ibu sampaikan sangat benar dan saya akan memperbaikinya ke depannya. Oke, terima kasih, Bu. Kemudian dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan ibu lakukan selanjutnya? Saya akan memperbaiki lagi proses pembelajaran saya, terutama di bagian penutup mengenai refleksi dan umpan balik kepada siswa. Ya. Baik, kemudian kira-kira kapan ya ibu akan melaksanakan pengembangan atau perbaikan tersebut? Saya akan melakukan perbaikan di minggu keempat di bulan September. Baik, jadi minggu keempat di bulan September ini, ya, yang mudah-mudahan apa yang direncanakan ini berjalan sesuai harapan ibu. Kemudian siapa kira-kira yang akan dilibatkan atau dokumen apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut? Kalau boleh, saya meminta bantuan langsung dari Bu Deviana dalam melakukan atau membuat umpan balik untuk siswa, dan juga cara melakukan refleksi pada materi selanjutnya di kelas. Jadi ya, insya Allah, Bu, ya, nanti kalau ada waktu luang kita bisa berbincang-bincang bagaimana melakukan refleksi dan memberikan umpan balik kepada siswa, karena bukan di sini saya bilang mau menggurui atau apa, tetapi kita sama-sama belajar, Bu, ya, bagaimana kita itu sebagai guru bisa mengajar lebih baik lagi dan bisa ini membuat siswa itu bukan hanya kita tuntut untuk belajar untuk mendapatkan nilai maksimal, tetapi kita lebih kepada menuntut mereka sesuai kodratnya agar mereka itu bahagia dunia maupun akhirat, ya, Bu, ya. Oke, baik. Selanjutnya, Bu, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Apa indikator keberhasilan yang bisa kita lihat bersama sebagai wujud keberhasilan pengembangan dari ibu? Jadi indikator keberhasilan yang bisa kita lihat bersama seperti nilai akademik terlihat dari peningkatan nilai rata-rata siswa, kemudian keterampilan abad 21 terlihat dari peningkatan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kemudian kreatif, dapat berkomunikasi dengan baik dan berkolaborasi. Ini terlihat saat siswa sudah mampu dalam menggunakan teknologi. Kemudian selain itu keaktifan siswa juga terlihat dari peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Ini terlihat saat mereka bekerja
dari peningkatan disiplin siswa, kemudian hubungan guru dan siswa terlihat dari hubungan yang lebih positif dan hangat antara guru dan siswa, lebih akrab. Oke, jadi itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang